Nah, hari ini saya akan sampaikan menjadi pribadi yang berintegritas, ya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari ayat yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, yaitu Ayub pasal pertama, ayat yang pertama. Dari Ayub pasal pertama, ayat yang pertama dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dari kitab HCSB dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang pria yang memiliki integritas yang perfect atau integritas yang sempurna. Minggu lalu sudah sekali lagi ditegaskan oleh Ibu Pendeta Deborah bahwa yang namanya integritas itu adalah integer, ya, berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu keutuhan. Jadi kalau bicara tentang integritas yang sempurna adalah integritas yang utuh, tidak bolong-bolong, tidak compang-camping, tapi semuanya utuh. Apa itu perfect integritas? Apa yang dimaksudkan integritas oleh Alkitab? Yaitu takut akan Tuhan dan jujur. Ya, jadi very simple, takut akan Tuhan dan jujur. Bukan hanya jujur saja, tapi harus takut akan Tuhan. Bukan takut akan Tuhan, tapi juga harus jujur. Dalam hati, dalam lautan katanya dapat diduga. Dalam hati siapa tahu. Tetapi hati kita Tuhan yang tahu. Kita bertobat, tidak bertobat, yang tahu cuman Tuhan. Tetapi untuk menunjukkan kita ini berintegritas atau tidak, bukan Tuhan yang tahu, tetapi Tuhan mau kita menunjukkan kepada orang lain sehingga orang lain bisa melihat kita ini sebagai orang-orang yang berintegritas. Dalam kitab Yohanes dikatakan dari buahnya kita akan tahu pohonnya. Bahkan di dalam kitab Ayub, Tuhan bilang begini sama iblis. Ini pernyataan Tuhan. Iblis, kamu pernah lihat nggak? Namanya Ayub. Itu hambaku Ayub. Ya. Dia adalah seorang yang perfect integrity. Orang yang integritas sempurna. Jadi sekali lagi saya tekankan, integritas yang sempurna adalah takut akan Tuhan dan jujur. Pendeta Deborah sampaikan bahwa orang yang pinter, cari orang pinter banyak. Saya setuju. Ya, sangat setuju. Kalau punya jempol 6, saya angkat semuanya, ya kan? Nah, saya sangat setuju cari orang pinter banyak. Anak saya, Kesia, saudara, dia lulus di Amerika ini dengan predikat S1-nya magna cum laude. Ya, itu kan lulusan ada cum laude, atasnya magna cum laude, yang paling tinggi summa cum laude. Kesia lulus S1 itu magna cum laude. Lulus S2-nya predikatnya summa cum laude. Kami sekeluarga senang dan bangga anak saya bisa lulus dengan predikat seperti itu. Dan kemudian saya ngobrol sama Kesia. Saya tanya, Kesia, orang yang pinter, ya kamu kok cek pinter ya kan bisa magna cum laude dan summa cum laude. Emangnya di tempatmu ada yang lulusnya seperti itu? Oh banyak Pak, ya kan? Banyak. Saya senang dengan jawaban itu, banyak. Kemudian saya tanya, banyak apa banyak banget? Banyak banget Pak yang pinter, bahkan Kesia bilang yang lebih pinter dari aku. Banyak banget. Jadi sekali lagi cari orang pinter banyak. Kemudian saya bilang dari hati ke hati sama Kesia, ya, pinter, kamu bisa lulus seperti itu, Papa bangga. Tapi Papa akan lebih bangga lagi kalau kamu hidupnya berintegritas, takut akan Tuhan dan jujur. Karisma itu akan membawa orang cepat menuju puncak. Kepandaian, ya, kecerdasan, talenta itu cepat membawa orang ke puncak. Pinter ekonomi, pinter menyanyi, pinter main piano, pinter main basket, pinter apa aja deh. Itu cepat sekali membawa ke puncak.
Tetapi untuk supaya bisa tetap di puncak dan kemudian tahan lama, itu dibutuhkan karakter yang berintegritas, yaitu perfect integrity. Nah, bicara soal integritas, saya sudah tekankan kenapa kita bicara soal integritas. Karena kita ini harus menjadi orang berintegritas karena ke depan waktu-waktu kita nggak bisa prediksi, ya. Kalau kita lewat jalan tol, jalan bebas hambatan, tidak selama-lamanya jalan itu bebas hambatan. Kadang-kadang ada kecelakaan, ada macet, sehingga kita tidak bisa sampai di tempat tujuan sesuai dengan prediksi. Saya udah katakan, ya, hope for the best, prepare for the worst. Kalau makan, hold your fork, tahan garpumu, ya. Kita ini semua seluruh dunia, orang Kristen maupun non-Kristen sudah berdoa untuk COVID-19 supaya COVID-19 dengan segala dampaknya segera pergi dalam nama Yesus, pergi. Tetapi kalau itu dengan segala dampaknya tidak segera pergi, kita ini sudah siap. Sebelum ada COVID sudah banyak kesulitan di dalam hidup ini, kesulitan hubungan suami istri, kesulitan dalam keluarga dan rumah tangga, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam ekonomi, dan bermacam-macam kesulitan yang lainnya. Ditambahi dengan COVID-19, kesulitannya makin bertambah. Tetapi orang yang berintegritas, Tuhan pasti akan menolong, sehingga bukan hanya orang yang berintegritas itu akan berbahagia, tapi seperti yang sudah saya jelaskan, termasuk keturunannya akan berbahagia. Orang yang tidak berintegritas itu akan merugikan diri sendiri, akan merugikan keluarga, dan akan merugikan banyak orang. Tahun 2008, saya masuk Amerika, tahun 2008, 12 tahun yang lalu. Begitu masuk Amerika, saya tahu ada skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di atas muka bumi, peristiwa Lehman Brothers, ya. Itu skandal keuangan terbesar dan merugikan Amerika Serikat 600 miliar US dollar. 600 miliar US dollar. Kenapa? Karena ada orang-orang berkarisma tetapi tidak berintegritas di dalam Lehman Brothers itu, sehingga menyebabkan apa? PHK dan kesulitan ekonomi melanda Amerika dan bahkan melanda seluruh dunia. Waktu saya tidak berintegritas, saya jatuh di dalam dosa perzinahan dan perselingkuhan, saya tinggalkan istri dan anak-anak. Mereka rugi, saudara. Saya rugi, keluarga rugi, saudara. Dan orang banyak dirugikan gara-gara orang tidak berintegritas. Tetapi gara-gara Ibu Yongki memilih untuk berintegritas, akhirnya keluarga kami itu diselamatkan, ya. Dan saya dalam konseling pernikahan, saya sering kali berkata kepada suami atau istri yang dikhianati oleh pasangannya, tetap takut akan Tuhan, jaga kekudusan, kamu harus jujur, ya, kamu harus berlaku benar tanpa pengawasan. Maka cepat atau lambat keluargamu pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan selamatkan. Dan itu terjadi, saudara. Nah, bagaimana seorang yang bernama Ayub? Kita tahu akhir hidupnya, ya. Ayub itu menderita amat sangat. 10 anaknya mati, ya. Dia orang berintegritas. Jadi orang berintegritas bukannya dia tidak mengalami masalah dalam hidup ini, dia akan mengalami banyak masalah. Orang yang tidak menikah mengalami masalah. Orang yang menikah akan mengalami banyak masalah. Itu sudah ditulis oleh Alkitab. Tetapi ketika kita berintegritas, apapun kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, kita pasti diselamatkan dari setiap kesukaran itu. Kita lihat bagaimana Daniel, ya kan? Daniel, dia seorang pejabat negara, dia orang berintegritas. Ibu Deborah udah katakan kemarin rajin bersembayang, berdoa, dan lain sebagainya. Dia sebagai pejabat negara tahu fungsi daripada gua singa. Orang yang dimasukkan ke gua singa nggak pernah ada yang hidup. Semuanya pasti mati. Nah, sekarang giliran Daniel mau dimasukkan ke gua singa. Dia tahu akhir hidupnya akan seperti apa. Dan kita tahu hari-hari, jam-jam yang mengerikan dalam hidupnya Daniel.
Tapi Daniel tidak murtad, dia tetap takut akan Tuhan dan berlaku benar tanpa pengawasan, dia tetap jujur. Akhirnya apa? Kita lihat dia dimasukkan ke gua singa, mengalami kesukaran yang luar biasa, tetapi akhirnya dia diselamatkan. Ya, nah bagaimana untuk kita menjadi pribadi yang berintegritas? Yang pertama, mari kita baca dulu dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 24. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa baca ayat 17 sampai dengan ayat ke-32 dari Efesus pasal 4 ini. Karena di Efesus pasal 4 ini bercerita bagaimana kita menjadi manusia baru, manusia yang berintegritas. Saya akan bacakan 17 dan 18 saja. Nanti yang lainnya saya tidak akan bacakan. Sebab itu kukatakan, dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena apa? Kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi yang pertama, bagaimana kita menjadi orang yang berintegritas. Di PowerPoint saya kasih judulnya A, yaitu kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Bersama saya ucapkan, mengenal Tuhan dengan benar. 2, 3, mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang tidak bisa mengenal Tuhan? Nah, di ayat-ayat tadi berkata ketika saya rangkum dengan berbagai terjemahan, orang itu tidak mengenal Tuhan karena dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, orang tidak mengenal Tuhan karena pikirannya sia-sia. Selanjutnya, kenapa orang tidak mengenal Tuhan, hatinya keras? Kenapa orang tidak mengenal Tuhan? Karena dia tidak tahu malu. Dan kenapa orang tidak mengenal Tuhan? Karena dia lebih suka kepada berhala. Jadi untuk kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas, maka yang pertama-tama kita harus mengenal Tuhan. Bersama saya katakan mengenal Tuhan. 2, 3, mengenal Tuhan. Pepatah berkata, tidak kenal maka tidak sayang, ya kan? Nah, besi tidak ada seorang pun bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan hidupnya sendiri kecuali dirinya sendiri. Ketika kita punya pikiran yang sia-sia dan jauh dari Tuhan, artinya kita sedang menghancurkan diri sendiri, ya. Beberapa waktu yang lalu saudara kita John Setiaputra memposting di grup BMC sebuah WhatsApp, ya, sebuah analogi yang bagus sekali, ya. Dan waktu itu hari itu banyak sekali di grup-grup yang lain juga menyampaikan hal yang sama, ya. Salah satunya begini. Burung kalau dikeluarkan dari udara, udaranya tetap namanya udara meskipun tidak ada burungnya. Tetapi burung yang keluar dari udara, burungnya akan mati, ya kan? Tanaman ketika dicabut dari tanah, tanahnya tetap namanya tanah, tetapi tanaman yang dicabut dari tanah, maka tanamannya akan mati. Ikan dikeluarkan dari air, airnya tetap namanya air, tapi ikan yang dikeluarkan dari air, maka ikan itu mati. Sama dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk tinggal di Taman Eden, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia dikeluarkan dari Tuhan, tidak punya persekutuan dengan Tuhan, Tuhannya tetap adalah Tuhan. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Tetapi manusia, ketika dia dikeluarkan dari persekutuan dengan Tuhan, maka manusia itu nothing. Rohaninya dia
akan mati dan tidak mungkin dia bisa menjadi seorang yang berintegritas. Jadi bagaimana untuk kita menjadi orang yang berintegritas? Kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Tentu dengan cara kita tinggal di dalam Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Penyembahan, pergaulan akan menyebabkan keserupaan. Kepada siapa kita menyembah, dengan siapa kita bergaul, itu akan membuat kita serupa dengan orang yang kita di mana kita bergaul. Show me your friend and I will show you who you are. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita nanti cepat atau lambat kita akan memiliki keserupaan dengan Tuhan. Dan kita tahu, Tuhan kita adalah Allah yang berintegritas. Amin. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan akhirnya menjadi orang yang berintegritas. Dengar, integritas itu bukan karunia Tuhan, bukan talenta. Integritas itu adalah hasil daripada upaya kita, proses kita, seperti kemarin disampaikan oleh Ibu Pendeta Deborah, ya, itu adalah satu keputusan daripada kita. Itu maka itu yang kedua saya katakan begini, bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas? Menjadi pribadi yang berintegritas, seperti Ayub katakan di dalam Ayub pasal 27 ayat yang kelima, I will maintain my integrity until I die. Menjadi pribadi yang berintegritas adalah suatu atau sebuah keputusan. Bersama saya ucapkan keputusan. 2, 3, keputusan. Bukan soal mau atau tidak mau, bukan soal bisa atau tidak bisa, bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menjadi integritas adalah soal mau atau tidak mau. Ketika memutuskan untuk berintegritas dan kita berkomitmen, dikatakan kemarin adalah kita konsisten, maka kita akan menjadi pribadi yang berintegritas. Sekali lagi, kalau kita menjadi orang yang berintegritas, yang akan untung pertama adalah diri kita. Yang kedua yang akan untung adalah keluarga kita. Yang ketiga yang akan untung adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu pada hari ini diperhadapkan kepada setiap kita. Kita ini mau memilih menjadi orang yang berintegritas atau orang yang tidak berintegritas, itu pilihan ada di tangan kita. Percayalah, kalau kita memilih jadi orang yang berintegritas, kita pasti Tuhan lepaskan dari kesukaran-kesukaran. Tadi pagi di gereja saya ngobrol dengan beberapa pria di gereja. Saya tanya apakah mereka sudah bekerja atau belum, ya kan? Dan puji Tuhan, ya, semua jemaat BMC saya rasa sudah hampir 100% yang bekerja. Saya bilang begini, nanti bulan Maret tahun 2021, unemployment-nya kan sudah habis tuh, Maret 2021. Itu akan mengalami suatu keadaan, ya kita berharaplah yang keadaan Amerika menjadi makmur dan sejahtera. Ya, itu harapan kita, itu doa kita. Tetapi kalau sampai itu belum menjadi kenyataan di waktu yang dekat, maka akan ada krisis ekonomi yang hebat. Saya bilang begini, mumpung hari ini masih banyak lowongan pekerjaan, bekerjalah, ngelamar. Banyak sekali lowongan pekerjaan, ya. Jadi jangan males-malesan di rumah, nggak mau cari pekerjaan, hanya menikmati unemployment yang nanti Maret sudah akan habis. Nah, ketika kita sekarang mulai cari pekerjaan, maka itu nanti kalau ada PHK, ada pengurangan tenaga kerja dan lain sebagainya, percayalah, orang-orang yang berintegritas akan tetap tahan, akan tetap ada di tempat kerjanya, bahkan sesuai dengan doa kami, akan mendapat kenaikan gaji, akan mendapatkan bonus-bonus. Sementara yang tidak berintegritas, itu nanti akan diminggirkan, saudara. Ya, sebab sekali lagi, cari orang yang pintar banyak, tapi cari orang yang berintegritas itu langka. Jadi langkah yang kedua, bagaimana menjadi orang yang berintegritas, itu adalah keputusan
kita masing-masing. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjadi orang yang berintegritas, dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, ya. Jadi di dalam tadi yang kita baca, saudara nanti saudara baca aja di rumah dari Efesus pasal 4 tadi, ya ayat 17 sampai 32, untuk kita menjadi orang-orang berintegritas, kita itu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama apa yang harus kita tanggalkan? Yaitu manusia lama yang sembrono dan kemudian mengenakan manusia baru yang takut akan Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-8, ketika kita menggunakan manusia baru yang takut akan Tuhan, maka terang kita sebagai anak-anak terang akan bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, tolong perhatikan bahwa manusia itu punya kecenderungan meniru. Ya, bersama saya ucapkan meniru. 2, 3, meniru. Manusia punya kecenderungan meniru. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan sampai kakek nenek, itu mereka suka meniru. Ya, hari-hari ini di Indonesia ada namanya musim naik sepeda Brompton, ya, itu sampai kemudian ke Amerika, apa ya, ke banyak teman itu kemudian tiru-tiru beli sepeda Brompton dan naik sepeda. Sebelumnya jarang olahraga, tapi gara-gara meniru, ya puji Tuhan jemaat BMC New York tidak suka pakai sepeda Brompton, ya mungkin kemahalan, ya. Jadi akalnya masih berjalan dengan normal, ya kan. Ya, tapi manusia cenderung meniru. Saya bicara kepada waktu parenting, bahwa anak-anak kecil itu melihat orang tuanya, melihat ayah ibunya itu seperti Tuhan. Ya, mereka lihat ayah ibunya itu seperti Tuhan. Kalau ditanya, ya kan, siapa yang paling cantik di dunia? Oh, mama, ya kan. Siapa yang paling ganteng? Papa. Siapa yang paling hebat? Mama. Siapa yang paling hebat? Pria yang paling hebat? Papa. Pokoknya mama dan papanya paling hebat, nomor 1. Bayangkan, papa mamanya mereka lihat sebagai orang hebat. Mereka itu melihat papa mamanya seperti Tuhan. Jadi kalau papa mamanya udah dilihat seperti Tuhan dan mencari Tuhan, anak-anaknya akan heran. Papa mamaku yang hebat kok masih cari Tuhan. Berarti ada yang lebih hebat dari papa mamaku, yaitu Tuhan. Ingat, hidup kita gampang ditiru oleh orang lain. Jadi kalau papa mamanya yang kelihatan hebat itu carinya Spider-Man, carinya Superman, maka anak-anaknya akan bilang gini, ternyata yang lebih hebat dari papa mamaku Superman, ya kan, Spider-Man. Sehingga mereka mereka nggak cari papa mamanya lagi, cari Superman dan Spider-Man. Tapi kalau anak-anaknya cari Tuhan, karena papa mamanya cari Tuhan, maka otomatis nanti anak-anaknya selain cari Tuhan, dia akan tetap mengasihi, menghormati papa mamanya. Maka itu saya sering katakan begini, berbahagialah orang, ya, yang punya anak-anak laki dan perempuan. Kalau cuman punya anak laki seperti William dan Sisil ini, maka yang paling bahagia adalah William, ya. Papanya itu yang lebih bahagia. Sisilnya agak kurang bahagia. Kenapa? Kalau ditanya kan begini, Sisil, kamu mau punya mantu model kamu enggak? Ya kan tanyanya begitu, ya kan? Mau enggak? Gap dan Sayen tuh punya istri modelnya kayak kamu, ya kan? Williamnya yang ini, lihat tuh, lihat, ya kan? Kalau Sisil memperlakukan William seperti raja, memperlakukan dengan terhormat, maka nanti anak-anaknya akan mendapat istri yang juga memperlakukan dirinya itu seperti raja dan ratu. Jadi
Buat saya ya kan, istri saya bilang gini, kamu kepengen nggak Kesha punya suami modelnya kayak kamu, ya kan? Kalau saya bilang enggak, aku nggak mau, aku pengen lebih baik, ya kamu berubah, ya kan? Kamu berubah supaya nanti Kesha ini dapat suami yang baik, ya kan? Jadi keteladanan itu penting. Nah, banyak orang yang hidupnya sembrono, hidupnya enggak menjadi contoh. Contoh, anak yang Alkitab bilang di dalam Lukas pasal 15, bagaimana seorang anak begitu sembrono. Dia tinggalkan rumahnya, hidup foya-foya, dan lain sebagainya. Nah, itu jangan ditiru. Mari kita harus menanggalkan manusia yang lama, yang sembrono itu, dan menggunakan manusia yang baru, yaitu takut akan Tuhan. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia? Artinya Tuhan memanggil kita untuk menjadi teladan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita sudah belajar 3 hal bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas. Menjadi pribadi yang berintegritas caranya yang pertama, kita harus mengenal Tuhan Allah dengan benar. Yang kedua, menjadi pribadi yang berintegritas itu adalah sebuah keputusan, bukan karunia, bukan talenta, tapi itu adalah keputusan. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang berintegritas, kita harus menanggalkan manusia lama kita yang sembrono, dan kemudian mengenakan manusia baru yang takut akan Tuhan. Dan Rasul Paulus memakai istilah menanggalkan. Artinya begitu gampang, saudara, untuk kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Tinggal kita mau melakukan itu atau tidak. Mari kita berdoa.